Sebenarnya yang sektor ekonomi yang tidak terkena dampak dari COVID ini adalah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Nah, 4 sektor inilah yang saat ini masih tumbuh positif, begitu. Jadi Jawa Timur diuntungkan oleh jumlah petani, artinya jumlah petani yang mayoritas penduduk Jawa Timur dari 40 juta jiwa ini, sebagian besar 60-70% adalah seorang petani, karena memang tanah di sawah dan tanah di Jawa Timur ini sangat subur sekali, tidak terdampak oleh COVID, terutama di pedesaan-pedesaan, sehingga ini yang membuat pertumbuhan ekonomi tetap landai, artinya tidak terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami bekerja sama dengan Berita Jatim.com untuk membuat video wawancara dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-76 dengan tema melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. Saya sekarang sudah bersama dengan seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, yaitu Bapak Haji Ahmad Nawardi, SAG. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak Bambang. Syukur ya. Nah, ini Provinsi Jawa Timur sedang memperingati hari jadinya yang ke-76. Tepatnya 12 Oktober 2021. Nah, ini bisa menjadi momentum yang baik untuk melakukan perenungan atau evaluasi apa saja yang sudah dicapai sampai saat ini dan apa saja yang masih harus diperbaiki. Nah, Pak Nawardi sebagai salah seorang tokoh Jawa Timur ya, anggota DPD RI, menurut Bapak apa yang capaian saat ini yang diperoleh oleh Provinsi Jatim, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dan apa saja yang menurut Pak Nawardi masih perlu diperbaiki ke depan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi Provinsi Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang pertumbuhan ekonominya setiap tahun itu lebih tinggi daripada nasional. Bahkan bersaing dengan provinsi-provinsi lain seperti DKI, Jawa Barat maupun Jawa Tengah setiap tahunnya. Nah, kekuatan Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya berada di jumlah penduduk. Pertama, jumlah penduduk yang sangat banyak, nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Barat, 40 juta jiwa, ditambah dengan jumlah lahan pertanian yang subur dan industri yang terus tumbuh. Di samping itu juga dari jasa, bidang jasa. Nah, untuk tahun 2020 ini Ibu Hovifah ini kan sudah
2,5 tahun menjadi Gubernur Jawa Timur, Ya. menggantikan Pak Dekarwo yang sudah 2 periode menjabat Gubernur Jawa Timur. Dan selama 2 periode Jawa Timur dipegang Pak Dekarwo, luar biasa, banyak hal yang sudah diraih. Pak Dekarwo memiliki legasi yang cukup lumayan selama memimpin Jawa Timur. Pertama, ada yang saya masih ingat ya, kebijakan tentang Madin, bantuan untuk madrasah diniyah. Dan itu sangat dirasakan oleh pondok-pondok pesantren yang sebelumnya tidak pernah ada kebijakan tentang bantuan untuk pondok-pondok pesantren di bawah madrasah diniyah. Itu pertama. Yang kedua, Pak Dekarwo memiliki kebijakan yang masih dirasakan terutama oleh masyarakat Madura, yaitu menggratiskan suramadu sampai sekarang, sehingga ini juga yang membuat pertumbuhan wilayah Madura yang miskin sekarang mulai tumbuh, artinya bersaing dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Waktu itu Pak Dekarwo juga banyak membangun rumah sakit juga. Rumah sakit ya. Rencana membangun Islamic Center di Pulau Madura gagal juga, tidak terlaksana. Kemudian hari ini mulai tahun 2019 Ibu Hovifah menggantikan Pak Dekarwo bersama Pak Emil. Memang gaya kepemimpinan Ibu Hovifah dan Pak Dekarwo ini berbeda, karena memang kalau Pak Dekarwo berasal latar belakang birokrasi, sedangkan Ibu Hovifah ini seorang politisi dan aktivis organisasi sejak mahasiswa. Di mana Pak Dekarwo mungkin lebih bisa menguasai birokrasi, lebih mengenal karakter-karakter bawahannya, kepala-kepala dinas sampai di tingkat kabak mungkin, bahkan mungkin paling bawah Pak Dekarwo banyak mengenal karakter mereka, memasang orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, dan itu Pak Dekarwo sangat mudah sekali mengendalikan para birokrasi di tingkat bawah. Sementara Ibu Hovifah adalah seorang politisi, meskipun memang berasal dari Jawa Timur dan kuliah di UNER, besar di Jawa Timur, tetapi tidak banyak mengenal tentang birokrasi di bawahnya. Sehingga sampai saat ini banyak hal yang perbedaan-perbedaan di situ antara Pak Dekarwo dan Ibu Hovifah, sehingga Ibu Hovifah kurang bisa mengendalikan birokrasi di bawahnya. Bahkan sampai saat ini banyak kepala-kepala dinas yang masih PLT. Mungkin karena Ibu Hovifah tidak mampu mencari kader-kader kepala-kepala OPD yang mumpuni, yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada Ibu Gubernur. Begitu, sehingga apa? Inilah yang salah satu menjadi hambatan kepemimpinan Ibu Hovifah di dalam membangun Jawa Timur. Saya yakin Ibu Hovifah ini memiliki spirit yang jauh lebih besar dari Pak Dekarwo. Memiliki semangat yang jauh lebih besar, memiliki cita-cita
yang jauh lebih besar dari Pak Dekarwo untuk membangun Jawa Timur, untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Namun saya lihat dalam waktu 2,5 tahun beliau memimpin, belum terlihat target yang ingin dicapai oleh Ibu Hovifah. Belum terlihat hal-hal yang akan menjadi legasinya nantinya apabila sudah purna dari gubernur. Karena hambatan, selain hambatan birokrasi, juga target pembangunan prioritas yang mana yang ingin beliau selesaikan di masa kepemimpinan 5 tahun pertama ini. Mungkin beliau, Ibu Hovifah, akan melanjutkan pada periode selanjutnya. Tapi yang jelas pada hambatan yang terakhir Ibu Hovifah mungkin bedanya adalah ketika pandemi ini masuk pada bulan Maret 2020. Ini adalah menjadi tantangan sendiri bagi Ibu Hovifah untuk menjadi pemimpin Jawa Timur, sementara pada zamannya Soekarno tidak ada pandemi, sehingga lebih mulus dalam memimpin Jawa Timur. Ini yang menjadi hambatan, sehingga dalam 2 tahun terakhir ini, setahun terakhir ini, gubernur harus konsentrasi untuk menangani pandemi di bidang kesehatan. Konsentrasi yang penuh. Sehingga hal-hal yang terkait pembangunan misalnya, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, dan lain-lain kurang mendapat perhatian. Nah, adanya pandemi ini berdampak domino terhadap ekonomi. Ekonomi Jawa Timur tahun 2020 kemarin sangat mengalami masa-masa kritis sampai minus sekitar 5%, meskipun pada bulan Juli triwulan 2 2021 ini bisa tumbuh 7,05% dibanding Juli 2020 yang lalu. Namun angka kemiskinan yang tampak di bulan Juli ini menurut data BPS ada pengurangan angka kemiskinan terutama di pedesaan sangat kurang tipis, sekitar 0, sekian persen, 0%. Jadi dari angka kemiskinan di pedesaan turun, tetapi di perkotaan naik 0,01% angka kemiskinan. Sekitar 4,5 juta jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Bahkan menurut data BPS, angka kemiskinan ini di Jawa Timur lebih tinggi daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ini tantangan bagi Ibu Hovifah ke depan. Di samping meredam gejolak pandemi yang mungkin hari ini, mulai kemarin tanggal 28 Agustus, ini Jawa Timur menjadi daerah pertama nomor 1 dengan kasus terbanyak seluruh Indonesia. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi saat ini Jawa Timur yang tumbuh 7,05% itu sebenarnya terjadi menurut BPS ya, tidak hanya terjadi di Jawa Timur, terjadi di berbagai provinsi. Tetapi ini bukan menunjukkan bukan hal yang sangat menggembirakan sebenarnya, karena krisis ekonomi ini masih tetap ada, meskipun banyak pertanyaan kenapa pertumbuhan ekonomi saat tumbuh tinggi sekali. Memang dibanding triwulan 2 2020 memang segitu,
Ya, sebenarnya nebus yang jatuh tahun kemarin. Ya, nebus. Tetapi kalau dilihat dari fakta di lapangan, justru kemiskinan sebenarnya banyak juga yang tidak percaya kemiskinan bisa menurun. Ya. Jumlah orang miskin. Banyak yang tidak percaya dengan data BPS ini karena di lapangan memang terbukti banyak orang yang miskin, banyak pengangguran, karena banyaknya produksi-produksi baik itu makanan, minuman, industri, retail, banyak yang tutup, dan itu yang menambah sebenarnya jumlah orang miskin sebenarnya, tapi data BPS justru berbeda. Kita tunggu nanti triwulan ketiga seperti apa ketika ada pandemi ada PPKM ini. Tapi yang jelas kalau lihat dari semangatnya Ibu Gubernur dalam menanggulangi kesehatan plus menanggulangi angka kemiskinan ini sangat luar biasa. Tetapi memang dukungan dari birokrasinya yang sangat kurang. Karena sampai saat ini masih banyak PLT di kepala-kepala dinas masih PLT. Saya kira Pak Ibu Gubernur membutuhkan tidak bisa bekerja sendiri, harus bisa bekerja sama dengan stakeholder, harus bekerja sama dengan kepala dinas, harus bekerja sama dengan DPRD, harus bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada di Jawa Timur, bahkan dengan masyarakat Jawa Timur, termasuk dengan harus butuh dukungan dari para pengusaha yang ada di Jawa Timur. Sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan, tidak hanya dengan angka. Yang dirasakan oleh penduduk Jawa Timur saat ini, pertumbuhan ini hanya dengan angka yang sangat tinggi, tetapi di lapangan justru kemiskinan dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Pak Bambang. Kalau di lapangan, Pak Nawardi, sektor ekonomi atau industri-industri yang sudah mulai tumbuh itu industri apa saja? Sebenarnya yang sektor ekonomi yang tidak terkena dampak dari COVID ini adalah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Nah, 4 sektor inilah yang saat ini masih tumbuh positif, begitu. Jadi Jawa Timur diuntungkan oleh jumlah petani, artinya jumlah petani yang mayoritas penduduk Jawa Timur dari 40 juta jiwa ini, sebagian besar 60-70% adalah seorang petani, karena memang tanah di sawah dan tanah di Jawa Timur ini sangat subur sekali, tidak terdampak oleh COVID, terutama di pedesaan-pedesaan, sehingga ini yang membuat pertumbuhan ekonomi tetap landai, artinya tidak terpengaruh, sehingga produksi beras, produksi pertanian itu masih surplus untuk Jawa Timur, bahkan bisa dikirim ke berbagai daerah di Indonesia Timur, misalnya beras misalnya, ini masih tumbuh surplus. Namun saat ini yang menjadi masalah mungkin sudah beberapa bulan ini kita mengalami musim kemarau yang cukup lumayan. Ini sudah 3 bulan, 4 bulan, sudah di beberapa daerah sudah mulai mengering. Ini sebenarnya mengkhawatirkan pada akhir tahun nanti triwulan 2 atau triwulan 3 atau 4 nanti bisa kita evaluasi kembali pertumbuhan pertanian ini. Nah, nilai petani juga saat ini
NTP ya. NTP itu kalau nggak salah 99,03%. Jadi ada penurunan nilai petani sebenarnya dibanding bulan sebelumnya, turun tipis mungkin karena adanya kemarau yang cukup, sudah beberapa lama ini terjadi kemarau di Jawa Timur. Selain 4 sektor ini yang tumbuh, sebenarnya yang perlu digenjot adalah sektor padat karya. Nah, karena sektor padat karya bukan sektor modal, tapi padat karya inilah sebenarnya yang bisa menumbuhkan lowongan kerja, bisa menurunkan angka pengangguran. Tapi saat ini yang terjadi memang banyak investasi yang masuk ke Jawa Timur, tetapi investasi itu tidak berefek pada peningkatan lowongan pekerjaan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Gubernur Jawa Timur, di samping menangani pandemi yang belum usai dan menangani pertumbuhan angka-angka kemiskinan, berkurangnya tenaga kerja dan banyaknya pengangguran, juga harus dipikirkan lagi sektor padat karya, di mana seharusnya Gubernur Jawa Timur harus memulai memikirkan tenaga kerja domestik atau tenaga kerja dari Jawa Timur sendiri. Pengusaha memanfaatkan pengusaha-pengusaha lokal di Jawa Timur di dalam mitra kerja, proyek-proyek yang dilakukan oleh Jawa Timur lebih memprioritaskan pengusaha-pengusaha lokal, sehingga akan ada pertumbuhan, ada nilai tambah dari proyek-proyek ada di Jawa Timur. Tapi jika sebaliknya, misalnya perusahaan-perusahaan di luar Jawa Timur yang menjadi pemenang-pemenang tenders, maka ini nilai tambah dari proyek tersebut tidak ada, artinya kurang bermanfaat, kurang menambah lapangan pekerjaan bagi warga Jawa Timur. Itu sebenarnya. Pak Nawardi, sekarang kita pindah ke masalah pendidikan, Pak Nawardi. Bagaimana situasi pendidikan baik di sekolah formal maupun di sekolah-sekolah keagamaan selama pandemi ini, Pak? Nah, yang selama pandemi ini yang tidak ada dampaknya adalah sekolah-sekolah keagamaan. Hampir semua pondok pesantren tidak ada yang tutup. Justru pondok-pondok pesantren di Jawa Timur itu selama pandemi, mungkin hanya awal-awal pandemi sempat tutup, tetapi setelah itu sekarang sejak pertengahan 2020 sudah normal kembali. Pondok-pondok pesantren sudah membuka kelas, murid santri-santrinya sudah mulai kembali, tetapi dengan prokes yang ketat. Pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur beraktivitas seperti biasanya, tetapi dengan prokes yang ketat. Tidak boleh misalnya orang tua menjenguk, orang luar datang, apabila memang terpaksa datang harus PCR, swab misalnya. Jadi sangat ketat sekali untuk pondok pesantren, sehingga pendidikan pondok pesantren di masa pandemi ini, pendidikan yang paling bagus, yang paling maksimal adalah pondok pesantren, karena bisa terus bertatap muka. Sebaliknya, pendidikan-pendidikan formal, baik yang dikelola oleh negara, pemerintah, maupun dikelola oleh swasta, di luar pondok pesantren, selama masa pandemi, hampir setahun setengah ini, sudah setahun setengah ya, tutup, belum dibuka. Pertama, karena memang ada kekhawatiran orang tua, pihak sekolah tidak bisa menjaga prokes kesehatan, terutama
bagi anak-anak TK, SD, dan SMP yang sulit misalnya dipantau, sulit dikondisikan, atau sulit ditertibkan. Inilah sampai saat ini masih pro kontra. Ada orang tua yang menginginkan sekolah tatap muka, tetapi tidak sedikit juga yang menginginkan masih perlu dipertimbangkan untuk sekolah tatap muka ini karena COVID, angka kasus COVID masih belum landai. Ini yang saat ini perlu sosialisasi, perlu berjuang lebih keras lagi pemerintah Jawa Timur. Satu, harus bisa menjamin apabila memang ingin dibuka sekolah tatap muka baik di SD, SMP, SMA maupun universitas, maka pemerintah harus bisa menjamin bahwa dengan dibukanya sekolah tatap muka ini, sekolah mampu menjaga protokol kesehatan. Anak-anak tidak akan terpapar lagi. Dan jika memang itu dibuka, dan bagaimana kalau itu terjadi kasus-kasus di sekolah, apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus menyiapkan strategi, harus menyiapkan tempat isolasi mandiri atau rumah sakit terdekat. Yang paling sulit kalau di kota, banyak rumah sakit yang artinya layak bagi para pasien-pasien COVID. Tetapi di desa-desa, bagaimana dengan di desa-desa yang fasilitas kesehatannya sangat rendah misalnya. Ya, kenapa kan di Jawa Timur tadi dikatakan sudah ada contoh itu pondok pesantren, madrasah diniyah buka terus. Kenapa tidak mencontoh itu? Nah, memang kalau pondok pesantren itu santri tidak pulang dan tidak keluar. Jadi benar-benar sudah isolasi mandiri, tidak boleh ada orang luar masuk maupun santri bisa keluar dari pondok pesantren. Sementara sekolah-sekolah umum ini otomatis siswa-siswi pulang pergi dari rumah ke sekolah, mungkin mereka tidak hanya pulang pergi di rumah, tetapi juga bertemu dengan keluarga, kakak, adik, bertemu dengan famili, dan lain sebagainya. Jadi kontak-kontak itulah yang dikhawatirkan akan menularkan COVID-19 ini. Ya. Itu saatnya kalau mau mencontoh pondok pesantren, itu memang harus menginap, memang susah itu, ya. Susah, ya benar. Makanya sekarang lulusan-lulusan SD, SMP tahun ini banyak orang tua yang memilih anaknya untuk dimasukkan ke pondok pesantren untuk tahun ini. Mungkin kalau BPS mendata jumlahnya sangat besar yang antusiasme orang tua untuk masukkan anak ke pondok pesantren tahun ini sangat besar. Banyak kiai-kiai di pondok pesantren sampai menolak siswa karena memang kapasitas pondoknya yang sangat terbatas. Ya. Pak Nawardi, saya mendapat informasi dari para pengasuh madrasah diniyah yang biasanya tadi dikatakan Pak Nawardi sejak Pak Dekarwo jadi gubernur itu mendapat bantuan BOS atau apa istilahnya, tetapi justru saat ini ketika dana APBD banyak direfocusing untuk mengatasi pandemi, itu jumlah yang bantuan itu berkurang sekali katanya. Gimana Pak Nawardi? Iya. Itu saya belum tahu pasti datanya seperti apa ya jumlah bantuan, tapi saya kira Gubernur Jawa Timur Hovifah pasti mempertahankan bantuan untuk Madin ini karena kita tahu Hovifah
berasal dari latar belakang NU, dan Madin ini rata-rata bahkan hampir semuanya Madin ini dimiliki oleh orang-orang NU. Jadi saya kira untuk bantuan Madin saya kira tidak berkurang, tetapi untuk bertambah mungkin ini anggaran masih tidak cukup karena anggaran terkonsentrasi untuk penanganan COVID. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, Pak Nawardi, sekarang kita pindah ke masalah sosial politik. Ini kan banyak kritik di masyarakat bahwa di tengah-tengah pandemi itu banyak apa ya semacam kampanye politik gitulah, banyak tokoh-tokoh yang memasang baliho dan sebagainya. Bagaimana keadaan di Jawa Timur? Ya, memang di lapangan, di jalan-jalan protokol, kita menyaksikan banyak baliho-baliho tokoh-tokoh nasional ya, terutama tokoh-tokoh nasional untuk maju di RI Presiden Wapres untuk 2024 ya. Mulai dari kota sampai pelosok-pelosok di misalnya di daerah Sumeneb paling pelosok itu kan Sumeneb, Banyuwangi, paling ujung di Jawa Timur paling ujung Banyuwangi, Sumeneb, Pacitan itu ujung Ngawi itu. Nah, apalagi di kota besar seperti Surabaya ini sangat banyak sekali. Ini sebenarnya bagi kita sangat wajarlah apabila memang baliho-baliho itu mengajak untuk ikut serta berkampanye agar masyarakat tetap hidup sehat misalnya. Ini sangat positif. Tetapi apabila sebaliknya baliho-baliho itu tidak berdampak, tidak mengajak pada misalnya tidak berdampak pada kesehatan masyarakat, tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, ini sebenarnya barangkali sangat disayangkan. Tetapi yang saya lihat untuk saat ini memang baliho-baliho itu isinya memang mengajak masyarakat untuk berbuat baik, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat bekerja di dalam kondisi perekonomian ini. Ini sangat positif sekali apabila itu dilakukan. Nah, soal apakah di balik baliho itu ada nuansa-nuansa politik untuk 2024, itu adalah hal-hal lain. Masyarakat pasti akan menilai sendiri mana yang positif, mana yang ditolak oleh masyarakat, mana yang negatif. Masyarakat pasti bisa menilai kita. Yang penting untuk pemerintah Jawa Timur, sebenarnya pemerintah Jawa Timur untuk gubernur misalnya, saya tidak melihat kalau di Jawa Timur ini gubernur dan wakil gubernur sudah memikirkan arena pertarungan di Pilgub 2024 masih belum ada. Karena baliho-baliho gubernur dan wakil gubernur masih ada tetapi tidak banyak, tapi normatif-normatif aja dalam rangka mengajak masyarakat untuk hidup sehat, misalnya bersama forum komunikasi pimpinan daerah, balihonya itu bersama dengan Kapolda, Pangdam, itu masih sangat formatif, masih sangat bagus, dan tidak ada nuansa-nuansa politis untuk 2024. Hanya memang baliho-baliho yang dari nasional ini yang dicurigai oleh masyarakat bukan murni untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam rangka berperang melawan pandemi dan perang melawan kemiskinan, tetapi ada kecurigaan dari masyarakat ini adalah pertarungan 2024 sudah mulai di saat pandemi, di saat masyarakat berperang melawan COVID, di saat masyarakat masih susah seperti itu. Ya. Jadi masyarakat Jawa Timur berharap kepada tokoh-tokoh nasional yang menginginkan maju di 2024,
tolong jangan memikirkan 2024 dulu, tapi segera lalui dulu COVID ini, segera kita lalui bersama-sama krisis ekonomi ini, sehingga pemilu 2024 bisa berjalan normal, bisa baik tanpa halangan apapun. Seperti itu. Pak Nawardi, terakhir, apa harapan dan saran Pak Nawardi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur untuk tadi melalui masa-masa sulit ini melawan pandemi dan usaha terus untuk memulihkan ekonomi? Jadi kesulitan di balik kesulitan itu, suatu hari pasti akan ada kemudahan. Apabila kita berjuang terus, ini adalah masa-masa sulit bagi kita. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia saat ini berperang melawan COVID-19. Seluruh dunia melawan angka kemiskinan, melawan jumlah pengangguran yang semakin membeludak. Karena itu perlu bersama-sama. Tidak bisa pemerintah misalnya berjalan sendiri. Tidak bisa gubernur Jawa Timur misalnya berpikir sendiri, berperang sendiri. Tidak bisa seperti itu. Maka ini butuh partisipasi dari seluruh masyarakat. Apabila seluruh masyarakat Jawa Timur bersama-sama berperang melawan COVID, mengikuti himbauan pemerintah, maka insya Allah COVID ini pasti akan tuntas, akan selesai. Apabila COVID ini sudah selesai, sudah tuntas, pasti dampaknya pada ekonomi. Ekonomi pasti tumbuh. Kalau ekonomi akan tumbuh, efeknya adalah jumlah angkatan kerja pasti akan tumbuh. Akan industri-industri yang selama masa pandemi ini tutup, baik itu restoran, retail, dan lain sebagainya, pasti akan membuka kembali, akan normal kembali. Harapan kita harus optimis. Suatu hari, bahkan dalam beberapa saat lagi, tidak akan lama lagi, Indonesia akan bebas dari COVID-19 dan ekonomi akan normal kembali. Seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita harus tetap optimis. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Ahmad Nawardi, SAG, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, atas apa yang sudah disampaikan, banyak sekali, memberi catatan, memberi semangat, ya. Mudah-mudahan Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur segera bisa melalui masa-masa sulit ini. Di balik kesulitan akan ada kemudahan, kata Pak Nawardi. Jadi selain kesehatan akan pulih, ekonomi juga akan tumbuh kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Nawardi, sukses, selamat berjuang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.